والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia yang saat ini kita lihat itu apa yang terjadi semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk menentukan dan mampu untuk mentakdirkan. Karena di dunia ini selain Allah yang sifatnya khaliq adalah makhluk. Artinya kalau khaliq tidak ada permulaannya karena itu sang pencipta. Tapi kalau makhluk ini pasti ada permulaannya. Asalnya enggak ada, kemudian ada, dan bakal tidak. Asalnya enggak ada, kemudian diadakan, dan nantinya juga tidak akan ada kecuali satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dengan ketentuan dari Allah, maka setiap saat kita harus melirik bahwa sampai saat ini takdir kita ini alhamdulillah selalu berada di tempat yang baik atas Allah, izin Allah. Monggo jenengan sadari napa boten yang sadari, setiap kali ketemu di tempat ini, lho, wong iki teko maneh, sesuk teko maneh, besok malam teko, Masya Allah. Allah Ta'ala mampu mempertemukan kita di selain masjid musola itu sakit. Tapi inilah takdir kula kali panjenengan, alhamdulillah selalu dipertemukan, selalu dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk selalu saling menyapa, bermuajahah, bertemu, duduk bersama, hanya berada di dalam rumah Allah dan di tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan sampai di dalam diri kita merasa bahwa ini adalah milikku, bahwa ini adalah aku yang menentukan, bahwa ini adalah aku yang memiliki. Kita kembalikan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ujian dari sekian ujian yang termasuk ujian besar. Itu bukan masalah ujian musibah atau ujian kehilangan sesuatu, ujian dikasih istiqamah, ujian diparingi oleh Allah Ta'ala sakit terus ngaji, sakit terus nderek rutinitas majelis taklim, terus diberi kemudahan oleh Allah dalam masjid, dalam hujannya setelah ngaji, amin, sampai ke rumah baru hujan. Alhamdulillah. Ini sedanten kita harus sadar bahwa ini diantara ujian yang ada, syaitan tidak akan membiarkan kita bagaimana cara agar orang ini pahalanya dihapus oleh Allah. Gampang bagi syaitan dan iblis atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih hati merasa paling mampu istiqomah, dikasih hati merasa paling sergap ngaji, dikasih oleh hati merasa paling bisa untuk nderek ruti. Naudzubillah. Ini kembali namanya penyakit hati.
Oleh sebab itu, di antara doa yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran sampai sekarang selalu dibaca oleh para kiai sebelum penutup doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Gusti kula nyuwun panjenengan terami, sebab hanya panjenengan yang mampu mendengarkan secara totalitas dan mampu untuk melihat secara totalitas. Doa ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk merenovasi Ka'bah dan dibantu oleh putra beliau yang bernama Nabi Ismail, didesain oleh malaikat Jibril. Yang bangun Nabi Ibrahim, yang membantu Nabi Ismail, yang mendesain siapa? Malaikat Jibril. Yang perintah adalah Maha Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai membangun Ka'bah, toto kromone Nabi Ibrahim, beliau mengatakan taqabbal minna, Gusti jenengan terami. Yang mana Nabi Ibrahim tidak berani menyebutkan. Di situ jelas Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, jelas. Tapi toto kromai Nabi Ibrahim takut kalau itu ada timbul yang namanya pengakuan. Sampai nggak disebutkan itu Rabbana taqabbal minna, Gusti terami minna sangking kulo. Sing ngendi Ibrahim? Nabi Ibrahim mboten wonten nyebutake. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui dan maha mendengar dari sisi mana kemuliaan kita melalui ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, sekali lagi ini merupakan anugerah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita mensyukuri dua. Satu, tetap istiqomah. Tetap apa? Istiqomah. Karena istiqomah itu merupakan salah satu keberuntungan terutama yang diharapkan oleh para aulia, oleh para sholihin. Sampai maqalah mengatakan ulama ahli tasawuf, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah dalam satu amal ibadah itu lebih utama daripada 1000 wali yang mengeluarkan 1000 keramat. 1000 keramat. Artinya kalau seandainya ada orang punya kelebihan, keramat ini kan mirip dengan kelebihan. Satu, ditembak tidak apa-apa. Ditembak mempan. Oke, digaman, gamane poklek. Makan racun, tiwas racun entek. Saged terbang. Nah, ya udan gak udanan. Seandainya niku masih kalah dengan jenengan gadai rutinitas sholat duha walaupun 8 rakaat. Masih kalah dengan sholat duha yang selama ini masih jenengan istiqomahkan. Kau sakit. Tuh, ini kemuliaan semacam ini bisa diraih walaupun orang di luar Islam. Bahkan syaitan itu sesaat bisa dari tempat ini ke tempat sana sekejap. Niku kelasin apa syai? Apakah syaitan mulia? Dengan bisa berpindah-pindah sekejap, mau ke Mekah berangkat, mau ke Madinah berangkat, mau ke Cina berangkat. Sekuat syaitan, nggak perlu pesan tiket wala buat paspor. Tapi syaitan nggak dikasih anugerah oleh Allah Ta'ala untuk
mencicipi taat, apalagi mencicipi nikmat suatu istiqamah. Al istiqamatu khairun min alfi kaumah. Dahulu ada salah satu santri datang kepada seorang kiai, Al-Imam Syadzili. Kedatangan seorang santri ingin belajar ilmu kimia, merubah batu menjadi emas. Batu ditemui ngaten iki Pak, dadi emas. Mas antam. Mas napa? Antam. Mas antam. Sing lagi viral sama iki lho Mas antam. Itu datang kepada Imam Syadzili, salah satu ulama besar. Wahai Imam, saya ingin belajar kepada Anda bagaimana cara bisa merubah batu menjadi emas. Lanjut ngomongan. Lanjut. Kalau dicatat nggih. Nah, jangan mengertos setiap kali jangan lihat batu jangan temai. Jadi emas ora. Akhirnya sama Imam Syadzili gurunya dikatakan gampang, masuk ke dalam pondok, belajar dengan saya, satu syarat, jangan sampai batal hadas, jangan sampai setiap kali hadas batal ambil air wudu, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Itu saja gampang. Ini gampang Pak, kelihatannya gampang, tidak pernah batal. Syaratnya nggak boleh batal kecuali dalam kondisi hal-hal darurat, tidur dan seterusnya. Selama itu si santri ini selalu mengikuti apa yang menjadi harapan seorang guru. Sekali dia wudhu hadas, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudhu. Berjalan sehari, sebulan, mendekati setahun, sekian, akhirnya mulai mendekati hasil. Allah Ta'ala kirim tanda saat itu dia sedang hadas tapi nggak ada air. Loh, ini ujian. Uji sholat jamaah berawuh 40 hari, kalau bisa mendapati takbir pertama dengan imam 40 hari, jenengan nasibi dijamin masuk surga. Oh, ternyata 39 kurang 1 tentu ujian berangkat orang nih, kurang 1 hari nih, terakhir nih hari yang ke-40 pas hujan apa? Terus awake meriang. Berangkat nomornya. Ujian. Kadang-kadang ujian. Kalau pengen Allah Ta'ala itu memberikan peningkatan kepada seorang hamba, kita lihat anak ketika sekolah, apakah bisa dia dari kelas 1 menuju kelas kedua kemudian langsung masuk sekolah? Tidak bisa, kata guru. Ujian dulu, dites dulu, kira-kira nyandak enggak naik ke kelas yang kedua. Oh, ternyata ketika ujian lari, melayu, gak mau ujian. Akhirnya sampai tua ke kelas 1 terus. Jadi mbah kok sampai kok istiqomah kelas 1? Oh iya, karena gak gelem ujian. Dan tiang tentunya gak mau diuji, gak ngoten niku. Istine gak ngoten niku. Tapi ketika mulai diuji, ibarat seperti pohon, kalau sudah naik tinggi pasti akan terkena namanya angin. Tapi ini pohonnya itu pendek, apalagi pohon kerdil pendek, ya buat nanti mana-mana. Tapi ini pohon itu naik, tambah naik, silahkan Anda naik, tapi awas, selama pohon itu tinggi pasti akan kena yang namanya angin. Tapi Allah Ta'ala pasti akan memberikan suatu kekuatan. Hari terakhir itu diuji oleh Allah Ta'ala, nggak ada air orang. Namanya anak punya harapan kuat, sudah merasa nyaman dengan amaliyah selama itu, akhirnya pados toyo sampai ngambil di sumur. Cuma uniknya, setiap bak ditaruh di sumur, diangkat, yang keluar bukan air tapi emas. Halo? Emas. Ketika sampai emas mengatakan, ini bukan tujuan saya pengen wudhu, dilepas lagi ya. Cara kula tak gembul
Jadi ini berubah udah. Loh, yang ketika datang awal pengen itu pengen emas, ketika sudah masuk ke dalam area taat istiqomah, Allah telah merubah hatinya. Yang asalnya cinta dengan emas dihilangkan kecintaan oleh Allah Ta'ala, masih tidak bisa dikalahkan dengan keistiqomahan. Pengen suci, setelah suci sholat 2 loh, ini hasil itu yang nek pun ngerasake hutan-hutan kok saya ngaji, kamu belum tahu apa yang saya rasakan. Hujan-hujan kok masih nopo jamaah. Anda belum tahu apa yang sudah ini rasa nggak bisa dilihat dari segi dohirnya. Rasa ini hanya bisa didapati oleh orang yang sudah bisa mencicipi. Bapak, itu madu, Bapak bisa mensifati rasanya model apa? Cicipono, kurang ngerti. Ada madu nih, tolong Ustadz sifatkan madu itu seperti apa? Gak usah ngalakan. Sama dicipono, dicicipi. Oh enak. Apakah seseorang bisa mensifati rasa madu? Tidak bisa. Madu itu dirasakan, bukan diuraikan dengan perkataan. Seperti anak muda, bapak-bapak, rasanya nikah itu kalau kok anak-anak sama nikah malah ngerti. Nggak bisa diuraikan. Kelezatan orang istiqomah dalam taat ibadah itu nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan, itu pun bagi orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala perasa bisa merasakan. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Akhirnya dilepaskan, setiap kali ngambil air yang tampak nopo emas, dibalikan, dikembalikan, langsung kemudian datang kepada gurunya. Guru, kata guru, ada apa? Ini bagaimana saya? Maksudnya bagaimana? Saya ini pengen suci guru, pengen dalam kondisi wudhu guru. Nah, terus ternyata saya setiap kali saya mau ngambil air yang datang emas. Nah, itu tujuannya wis hasil. Tujuannya apa? Hasil. Kata saya buatan sudah. Saya sudah relakan, nggak perlu emas. Yang penting saya sudah pengen dalam kondisi apa suci. Cobi dengan praktek kaki. Sing metu emas napa sing metu liyane emas. Ini sebagian cerita yang diterangkan oleh para ulama bahwa setiap kali keistiqomahan yang kita jadikan sebagai rutinitas pasti akan dikasih oleh Allah Ta'ala hasil, dan hasil yang paling tinggi di antara itu adalah hasil merasakan kenyamanan, ketenangan, barokah yang namanya istiqomah. Mudah-mudahan dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam disebutkan oleh ulama ahli sirah kana amaluhu dima. Kanjeng Nabi niku nek sampun ngamalkan satu amalan itu tidak pernah ditinggalkan sampai beliau meninggal dunia. Dimah ajut tidak pernah nopo ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh sebab itu kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah. Karena memang istiqomah niku hal yang berat. Tidak setiap orang dikasih oleh Allah Ta'ala kedudukan yang namanya nopo istiqomah. Sampai ada kabar sampai kepada Rasul bahwa ada salah satu sahabat saat itu kurang aktif di dalam sholat tahajud. Kurang apa? Jadi kadang tahajud, kadang nek duit akeh tahajud, nek kanthi duit gak tahajud. Duit akeh ngaji, pas kanthi duit gak ngaji. Ngoten nggih Pak. Padha juga. Akhirnya kali Kanjeng Nabi diingatkan, ya Abdullah, ya Abdullah, namanya Abdullah, dan yang dimaksud Nabi ya Abdullah.
Cuma bahasa Nabi niku tidak langsung menyebutkan namanya di forum umum. Ya Abdullah, hei Abdullah, la takun mithla fulan. Cuk, sampai kamu seperti fulan. Fulan siapa? Nggak disebutkan, tapi dia merasa. Kok merasa dia? Setelahnya, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Ini fulan dahulu sukanya tahajud, tapi sekarang tidak pernah tahajud. Kata Abdullah, kita ya aku itu. Kelihatannya kok kita ya aku. Rasul menyindir beliau, tapi tidak menggunakan kata-kata nama beliau, tapi menggunakan nama lain. Cuma sifatnya pelakunya tahu. Oh, ternyata yang dimaksud adalah setelah Rasul menyampaikan semacam itu, saya tidak akan pernah meninggalkan tahajud sampai meninggal dunia. Loh, hasil istiqomah kelihatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sekelumit yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu melirik daripada nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Ta'ala, baik dunia maupun nikmat akhirat. Wabil khusus di antara nikmat akhirat, nikmat sakit selalu istiqomah. Kita selalu melantunkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita kejar target yang menjadi harapan kita, baik itu impian duniawi, terlebih-lebih impian ukhrawi, untuk mengamalkan amalan walaupun tidak banyak, walaupun singkat waktunya, tapi kerjakan secara istiqomah. Insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak sampai kepada kita sebagai seorang bapak, insyaallah barokah sampai kepada keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang berkah, umur yang manfaat, dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah, dianugerahi oleh Allah Ta'ala husnul khatimah setelah umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin.